Saya mau ke Bandung dari Bekasi, padat macet luar biasa, istirahat di kilometer 57. Kemudian di situ tiba waktu zuhur, diduga sampai ke Bandung maghrib. Saya tunaikan jamaah qashar, 2 rakaat, 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masih ada kesempatan lenggang sedikit misalnya, masya Allah, masih boleh nggak salat sunnah? Halo? Gak usah, jangan terlampau soleh bu ya, gak usah. Ya, yang fardu aja antum kurangi 4 jadi 2, bagaimana bisa ditambah dengan sunnah? Yang fardu aja anda kurangi, maka sudah tidak dikerjakan. Saat sunnah tidak dikerjakan, sementara anda terbiasa mengerjakannya, maka pahala salat sunnah sudah dituliskan sekalipun anda tidak mengerjakannya. Jadi yang puasa Senin Kamis, kalau bersamaan dengan Daudnya Kamis buka, anda tidak puasa, pahala Kamisnya tetap diberikan kepada orang ini. Jelas sampai sini? Jadi silakan kerjakan puasa Daud, ya. Tapi ingat, hanya puasa ya, puasa. Salat Daud tidak ada, ya. Subuh salat, duhur tidak, asar salat, maghrib tidak. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baik, apakah benar hari Jumat tidak boleh puasa tanpa disandingkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya? Jika benar tidak boleh, bagaimana dengan puasa Daud yang selang sehari? Ini nggak ada kaitan puasa Jumat dengan puasa Daud. Yang dimaksud dihubungkan, maksudnya begini, kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa ada ilat sebab tertentu, misal sebab tertentu itu ada puasa yang diwajibkan masuknya hari Jumat, seperti puasa Ramadan misalnya kan, maka tetap dilakukan. Nazar, saya kalau berhasil akan puasa di hari Jumat, itu dikerjakan. Misal puasa Daud, ya, misal Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, itu boleh. Tapi kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa alasan, itu tidak dibenarkan, nggak boleh hukumnya, tidak boleh, karena Jumat itu hari raya untuk orang Islam, hari raya untuk orang Islam yang khusus datang setiap pekan, ya, bukan setiap waktu. Jelas ya? Maka tidak boleh menyengaja puasa di hari itu tanpa ada kaitan dengan puasa-puasa yang lainnya. Bismillah. Silahkan bersaing secara sehat ya, masya Allah. Antum harus lihat, antum belum puasa, malu sama teman antum yang puasa Senin. Kalau antum baru puasa Senin, jangan bangga karena sudah ada yang puasa Kamis. Kalau antum sudah puasa Senin Kamis, jangan dulu senang karena ada yang Ayyamul Bid. Tapi kalau antum sudah Ayyamul Bid pun jangan bahagia dulu karena ada yang puasa Daud. Masya Allah. Kalau sudah ada yang puasa Daud, boleh nggak Ustaz saya cari yang lain? Puasa Sulaiman misalnya, masya Allah nggak ada ya itu. Jazakallah khair Ustaz, menyampaikan materi yang sesuai dengan keadaan saya yang baru mulai berhijrah. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, saya berusaha menjawab. Saya mengincar surga Firdaus, masya Allah. Bukan hanya antum, yang lain juga sama gitu ya. Baik. Namun masih banyak yang saya belum pelajari. Ya. Kuliah saya agar tidak. Ini bukan saya nggak bisa baca ya, bukan tulisannya yang nggak jelas, saya yang kurang bisa membaca dengan baik. Sebentar. Oh baik. Aktivitas saya, kuliah saya menjadikan saya beraktivitas, banyak begadang, sulit untuk tahajud. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Apakah kuliah Anda menjadi penghalang untuk Anda tahajud? Tidak. Saya bahkan pernah sekolah di pesantren di Darul Arqam di Garut. Ya, masya Allah, masuk kelas jam 5 subuh dengan seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal nggak bisa masuk Pak, kecuali pakai surat izin. Pakai seragam. Ada yang belajar fisika, matematika, kimia, nahwu, sorof, tafsir dan sebagainya. Keluar jam berapa? Jam 9 malam. Masya Allah, jam 9. Kadang kami suka iseng kalau ditanya, di mana sekolahnya? Masya Allah, di Thanawiyah 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Dengan pakaian yang sama, keadaan yang sama. Jam 5 masuk, 6:15 keluar, makan, jam 7 masuk lagi. Keluar setengah 12, salat zuhur, istirahat, jam 3. Kemudian setengah 4, jam 4 masuk lagi, keluar setengah 6, istirahat, masuk lagi setengah 8, keluar jam 9. Terus setiap hari. Kadang setelah itu mengulang lagi materi, saya pergi ke masjid, mengulang lagi. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Masih bisa bangun malam. Dan enak, nyaman, biasa saja. Ya, kami kuliah juga sama, masih bisa salat malam, gak ada penghalang. Sahabat Nabi Uthman menikah dengan 2 putri Nabi, dikenal dengan Dzun-Nurain, sahabat terbaik, pekerjaannya banyak, asetnya luar biasa, sibuknya luar biasa. Berangkat sana sini, kadang-kadang beliau datang berniaga ke tempat lain, merantau, masya Allah, luar biasa, sibuk dan kaya. Saking kayanya sampai sekarang asetnya masih ada. Di Madinah sekarang masih ada. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan dulu, sekarang akan dibangun hotel. Royaltinya diambil, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Cek keterangan Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda yang punya terbitan yang warna coklat, ya, terbitan dari Kutub Islamiyah yang merah marun warna coklat,
Lihat di halaman 38 di paragraf yang pertama baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Yang terbitan Darun Nafais warnanya kuning, lihat halaman 47, paragraf ketiga baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Apa kata beliau? Sahabat Utsman tidak meninggalkan tahajud, bahkan bisa tahajud sampai hatam Quran. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, dijamin masuk surga tanpa hisab, menikah dengan 2 putri Nabi, malaikat Jibril turun malu kepada beliau, dijamin masuk surga tanpa hisab, tingkat surga paling tinggi. Orangnya kaya, asetnya ada sampai sekarang, masih bisa tahajud dalam kesibukannya sampai hatam Quran. Antum sahabat Nabi bukan, surga belum jelas, tidak menikah dengan 2 putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan. Masya Allah, malaikat turun, gak malu lihat antum. Sekaya apa antum dibandingkan Utsman, sampai antum gak bisa tahajud? Bukan tahajudnya yang salah, mungkin antumnya yang belum bisa menata aktivitas dengan baik. Pasti bisa. Cara belajarnya barangkali yang butuh strategi yang lain. Ya, orang lain bisa, kenapa antum tidak? Tanya teman sekelas antum, apakah semuanya sesibuk antum begitu? Jangan-jangan materi kuliahnya sama, SKS-nya sama, dosennya sama, pelajarannya sama, ujiannya sama. Teman antum bisa tahajud, antum tidak bisa. Apa yang salah dengan antum? Jelas? Jadi bahasa lembutnya, coba kembali lagi lihat, barangkali ada pekerjaan banyak yang tidak penting, yang tidak spesifik, yang tidak prioritas, sering dikerjakan sehingga menghambat untuk ibadah. Bikin rencana yang baik lagi ya, insya Allah. Quran surah Al-Insyirah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Jadi antum susun dulu rencananya. Saya kalau terbiasa begini, kalau saya mau datang ke satu tempat, itu saya pelajari dulu. Ya, dulu saya belajar alhamdulillah. Pertama kali guru yang mengajarkan saya dari Timur Tengah itu dari Madinah. Ada Syekh Faiz, Syekh Ali, saya masih ingat betul. Kemudian ada Syekh Afifi, Ustaz Afifi, Dr. Sultan, kan? Sampai saya belum berangkat, sampai saya pengen ke Madinah waktu itu. Ya, dan diberikan rekomendasi alhamdulillah. Ya, dan orang yang dekat ya dengan orang-orang di sana, dan bisa dikatakan secara kemanusiaan, ikhtiar manusia kalau sudah diberikan insya Allah nggak ditolak gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, terjadi bom Bali pada saat itu, akses ditutup, tidak ada penerimaan beasiswa. Masya Allah, harap-harap ke Madinah Munawwarah, sampainya ke Madinah Ciputat. Masya Allah, kuliah di sana, masuk mengambil dari jurusan yang kerjasama dengan Al-Azhar, Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Gurunya dari Mesir, ada dari Mesir, dari India, dari macam-macam, termasuk dari MUI. Antum tahu, setiap saya punya keinginan, saya keluarkan buku-buku Madinah, saya baca, saya keluarkan kurikulumnya, fakultas ini bacaannya. Ini buku-bukunya. Ketika ada di Mesir, saya baca semuanya. Orang Al-Azhar belajar apa? Semester 1, semester 2, jurusannya apa? Bukunya saya kumpulkan, saya pelajari. Dan kadar Allah, ya kami diminta untuk ke Libya. Begitu berangkat ke Libya, sebelum berangkat saya telepon orang Libya. Pelajarannya apa? Masya Allah, apa saja? Jurusannya apa saja? Saya turunkan semua kitabnya. Saya baca, saya pelajari, saya bikin peta. Berapa lama saya kuliah? Apa yang dipelajari? Apa yang harus saya lakukan? Masuk jam berapa? Keluar jam berapa? Bisa pulang nggak ke Indonesia? Perpustakaannya di mana? Begitu sampai ke sana, yang saya lakukan masuk perpustakaan. Saya lihat masuk ke dalamnya, saya bikin peta. Di sini kitab Ulumul Quran, di atas peta sejarah, di sini kitab ini. Saya sudah punya petanya. Sehingga saya bisa mengatur kapan saya tahajud, kapan saya kerjakan ini, kapan saya kerjakan itu. Semuanya baik, gak ada masalah. Ya, kami alhamdulillah bisa belajar dengan baik, bisa tahajud, bisa menulis, bisa macam-macam dan sebagainya. Jadi nggak ada hambatan di sini. Nah, coba antum lihat, barangkali banyak kegiatan yang tidak penting yang diberikan porsi berlebihan sehingga sulit untuk mengerjakan yang baik-baik yang lebih penting lagi. Ya, baik. Tidak harus jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Jangan jadi Adi Hidayat, jadi diri sendiri. Kalau antum jadi saya repot gitu kan? Baik. Ibu saya nanti sulit gitu. Adi datang yang lain. Ya mah, padahal saya yang asli gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketakutan terbesar saya adalah bila saya dan keturunan yang wafat dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik, karena walau semasa hidupnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita di akhirat. Yang menentukan kita masuk surga, mendapat rahmat Allah atau bukan, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita boleh merasa khawatir, tapi jangan berlebihan, karena setan pun datang kepada kekhawatiran. Itu bagian dari ujian. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai', kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai ujian kehidupan. Minal khauf, pertama kali khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Antum pun mungkin sekarang khawatir. Khawatir anak kalau tidak baik belajar, khawatir suami kalau pulang telat, kan? Khawatir kalau sekarang terlambat, kan? Macam-macam gelisah itu ada.
Gelisah kalau ustadznya belum berhenti juga, kapan ustadz selesai ya gitu kan? Ada acara ini, ada itu dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Jadi muncul. Tapi bagaimana kekhawatiran yang wajar? Nah, poinnya lihat sini. Benar, surga dan rahmat Allah ada dalam ketentuan Allah. Tapi Allah pun bikin aturan bagaimana itu didapatkan. Tugas antum hanya mengikuti aturan itu saja. Allah katakan sholat, antum sholat. Allah katakan berdoa, antum berdoa. Allah katakan taat, antum taat. Begitu antum ikuti aturan itu, berharap rahmat Allah, insya Allah Allah pun akan menurunkan rahmatnya seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis tadi ya. Jadi kalau antum ada perasaan seperti itu wajar, tapi jangan larut dalam hal yang demikian sehingga menjadikan anda salah dalam ibadah atau malas menunaikan hal-hal yang benar untuk dikerjakan. Tetap optimis, positif, dan cukup kerjakan ikhtiar dengan amal soleh. Bismillah, Ustaz mau nanya. Baik, saya mau jawab insyaallah. Saya pernah membaca hadis tentang janganlah salat berjamaah dengan orang-orang yang dibenci. Saya lupa riwayatnya. Siapa? Atau imam dengan orang yang dibenci. Saya agak lupa redaksinya. Masya Allah. Ini maksudnya dibenci itu bagaimana ya? Teman-teman sekalian, ini ada banyak ya hadis-hadis terkait dengan ini. Dibenci ini kalau Nabi SAW, kita lihat prakteknya, misal ini kebiasaan Nabi ya, baik dalam keadaan sholat ataupun bahkan menyolatkan jenazah ya. Saya ambil contoh yang lagi rame sekarang ya, hukum menyolatkan jenazah orang munafik itu kan, yang dianggap tidak baik ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan kalimatnya. Antum punya tafsir Ibnu Katsir? Antum punya tafsir apa? Saya hapus dulu ya. Antum tenang aja. Bismillah. Buka tafsir Ibnu Katsir yang saya punya, terbitan Darussalam. Darussalam dari Riyadh. Tahqiqnya Syekh Al-Arnaut. Buka jilid yang kedua, halaman 500. Posisi paling kanan, paragraf yang kedua di pertengahan. Pembahasan lengkapnya dari halaman 498 sampai halaman 500. Redaksi yang sama ada di Al-Kasyaf, terbitan Darul Maktabah Islamiyah, warnanya biru, halaman 321. Posisi paling kiri, paragraf kedua, ada 14 baris di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya, ya, ahadza min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya, ini orang baik ya Rasulullah, isyhadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung menyolatkan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya, termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya, ya, tidak mau menyolatkan ya. Tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah, lihat kalimatnya ya, saya tidak bisa menyolatkan orang ini, silahkan keluarga dan teman-teman yang lainnya yang ingin menyolatkannya ya. Jadi kalau anda melihat keburukan pada orang lain yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebarluaskan, karena belum tentu tidak baik menurut anda, buruk menurut anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jadi kalau anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya apa dalam bahasan fikihnya, supaya tidak terganggu konsentrasi anda, kekhusyuan anda dalam ibadah, supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika anda menunaikan sholat, karena setan masuk memberikan waswas kepada anda ya. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, termasuk di Al-Bukhari ya, nomor hadis 857. Lihat kalimatnya, idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya kentut kan ada baunya. Jadi dia bukan cuma pengen nggak dengar adzan, dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau adzan. Saking bencinya dengan suara adzan, dia pergi. Makanya antum nggak usah kaget, antum jalan dengan non muslim ya, tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, non muslim pun bisa ingatkan antum, mas sudah adzan, apa mau sholat dulu? Karena setan sedang pergi. Fa idza thuwiba fa'ada, kalau selesai adzannya balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget, yang muslimnya bisa menjawab, tenang aja mas, baru adzan, belum qomat, karena setan kembali lagi. Fa idza uqimat, kalau salat sudah mau dimulai, masya Allah, lihat kalimatnya, fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Jadi kalau anda belum sholat masih berdiri begini, itu masih tenang, biasa aja, nggak ada masalah.
Tapi ketika Anda mulai bertakbir, kata Nabi, setan mulai masuk. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Nanti sholat zuhur sebentar lagi, ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu Anda takbir, hati-hati. Setan akan mengatakan, ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah, ini yang paling bahayanya. Ketika Anda sholat dengan orang yang Anda tidak sukai, punya masalah dengan Anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh Anda, bahkan hebatnya, sebelum sholat, setan datang kepada Anda, memberikan waswas. Ini kan musuh kamu. Bagaimana bisa diimamin oleh dia? Lebih mudah bagi setan menggoda Anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika Anda tidak menyukai sesuatu dan tertanam dalam keburukan dalam diri Anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat Anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah. Tapi poin yang terpenting, bagaimana Anda bisa menjadi benci sesama muslim? Ini poinnya. Sebetulnya pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana sholatnya. Pertanyaan sesungguhnya, mohon maaf, kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan Anda dengan cinta. Kenapa Anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan Anda saling mencintai. Kenapa Anda saling mencela? Allah jadikan Anda saling merangkul. Kenapa saling memukul? Quran surah ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ikatkan ukhuwah Anda, saling menyatu dalam ikatan tali Allah. Bahkan di ujung ayat ya fa'asbakhtum bi ni'mati ikhwana. Dengan nikmat Allah Anda bersaudara. Ya Allah satukan Anda, kenapa Anda pecahkan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Teman-teman yang hadir saat ini, ayo kompak ya. Jangan cuma urusan dunia aja. Ayo kompak, bangun. Ya, satu dengan yang lainnya. Baik. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ini tidak sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya tentang sahabat kita, jamaah tabligh atau jamaah suruj, yang keluar berdakwah 3 hari dalam sebulan, 40 hari setahun, dan 4 bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas. Rujukan kitab mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu ada dalilnya? Silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, masya Allah, orangnya saleh, baik ya, dan luar biasa tawadhunya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim. Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama, datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya nggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini, saya datangi. Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke pesujudan, saya hitung tangganya berapa. Ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong saya belajar ini, benar nggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya ada di daerah Asia Selatan, ya, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini contoh lebih baik. Ya, kita harus bersikap adil, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagusnya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwah, dakwahi dengan kelembutan. Kan surga bukan cuma untuk antum aja, terlalu luas gitu kan. Ya, jangan tinggalkan yang lain. Wah, ini belum sunnah, saya nggak mau ikutan. Masya Allah, antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Jadi jangan ditinggalkan, apalagi sambil berselisih misalnya. Ya, nggak boleh begitu ya. Jadi saya nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Saya pertama datang ke Indonesia, saya menemukan sesuatu yang fatal menurut saya, salah gitu kan. Bagaimana bisa terjadi orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Zaman Nabi, orang belajar Quran, belajar Sunnah, dari yang keras jadi lembut, yang terpecah jadi menyatu, yang pemukul jadi perangkul, yang pencela jadi pecinta. Masya Allah. Dan semua seperti itu. Antum Qurannya sama, Nabinya sama, hadisnya nggak berubah. Kok
Kok bisa ada belajar Al-Quran tiba-tiba yang lembut jadi keras? Antum mungkin belum pernah dapati. Saya pernah dapati kasus. Ya, ada seorang ibu belajar, masuk pada satu kajian, ya, kemudian disebutkan kajian Al-Quran, kajian Sunnah, pulang ke rumah ribut dengan suami, ramai, sampai bahkan hampir tiba ke perceraian, sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah, lebih baik menikah, ya, mendapatkan pasangan dengan laki-laki Sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Masya Allah. Padahal sudah 30 tahun berumah tangga. Ya, dia belum paham dalam situasi seperti ini. Mari bijak dengan berdakwah dalam kebaikan. Lihat kondisinya. Kan aneh gitu kan, belajar Quran, belajar Sunnah, tapi melanggar ketentuan itu. Ya, bijak dengan lembut. Ya, saya pernah dapatkan suami istri berselisih luar biasa, nggak mau tegur sapa semalaman. Sederhana, cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara yang satu saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, turun salat dengan lutut duluan, yang istrinya dengan telapak tangan duluan. Di suaminya pulang dari kantor, nggak sempat ke masjid, kemudian karena terlambat, salat di rumah, istri sudah salat. Begitu melihat suami salat isya, turun sujud, lututnya duluan, turun, kelihatan oleh istrinya. Begitu selesai salam, ini kisah nyata, suaminya cerita sendiri pada kami. Ya. Begitu selesai, istrinya mengatakan langsung tanpa mukaddimah, Bu, tanpa mukaddimah. Masya Allah. Papa salah sholatnya, nggak sesuai sunnah. Masya Allah. Baik, kenapa mah? Tadi yang turun lutut duluan itu kan nggak nyunah. Suami, ya karena sifat suami itu kan pemimpin, Quran surah 4 ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sifat pemimpin, Bu, yang paling dominan? Sifat pemimpin adalah tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Tidak ingin didahului, harus paling depan. Maka ketika seorang istri masuk untuk menyampaikan kalimat tanpa muqaddimah, memberikan perintah, fitrah suami nggak akan menerima. Harus masuk lewat jalur yang lain. Karena itulah ketika disebutkan, papa nggak sunnah nih, harusnya tangan dulu, bukan lutut dulu. Suami bertahan. Mama yang nggak baca hadisnya. Tahukah antum, keduanya nggak pernah baca hadisnya. Besoknya suami istri cerita kepada kami. Jadi suaminya taklim dengan ustadz lain, istrinya taklim dengan ustadz lain. Tahukah antum, dua hal ini ternyata didapatkan di kitab yang sama, cuman beda satu nomor. Dua nomor bahkan. Ya. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi paling kanan sebelah atas 840 sampai 841. Di kitab yang sama, hadisnya sama, sahih dua-duanya, dan Nabi pernah melakukan keduanya. Di awal masa salat beliau salat dengan lututnya, di akhir-akhir setelah agak sepuh beliau salat dengan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama, ini menunjukkan kemudahan dalam salat. Karena saat akan sujud cuma dua hal ini yang bisa digunakan. Kalau pakai telapak tangan Anda sulit, maka yang digunakan lututnya. Kalau nggak bisa dengan lutut, pakai telapak tangannya. Cuma dua ini. Kalau nggak dengan keduanya, mau pakai apa? Ini pakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa, sudah rame. Ini poinnya. Ya, ini satu waktu kita bahas fikih keluarga ya. Kadang dalam keluarga itu unik, Pak. Ada aja sesuatu yang kalau kita nggak belajar tuntunannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, itu repot tuh. Ya, terutama ibu, Bu ya, mohon maaf, Bu ya. Kadang-kadang suka agak aneh-aneh, Pak, gitu ya, minta pendapatnya. Pak, kita kan mau ke undangan. Iya, Mah. Bagus mana nih? Ini ada hijau, ini ada biru. Mana, Pak, yang paling bagus? Kayaknya biru deh, Mah. Masa sih bukannya hijau? Katanya nanya, ya, tapi ngasih usulan yang lain. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar, pakai kuning, Pak. Tenang, Bun ya, ini siaran live ya. Insya Allah. Apakah semua orang masuk surga bisa bertemu dengan Nabi dan Rasul secara langsung, dan apakah bisa melihat Allah secara langsung? Allahu a'lam bishawab. Tapi ada kalimat dalam Al-Quran, kesempatan itu ada sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya. Ya, sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya. Dalilnya ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23, itu yang melihat Allah langsung, posisi sebelah kiri paling atas. Kemudian yang bersama para nabi dan rasul dan saling mengunjungi, itu ada di Quran surah ke-4 ayat 69, posisi paling kanan sebelah bawah. Silakan dibaca insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila menikah tanpa wali dari ayah kandungnya, karena ayahnya sudah meninggalkan dia sejak kecil tapi masih ada sampai sekarang, cuman tidak mau untuk menjadi wali? Apakah diperbolehkan dengan wali hakim? Tapi boleh, iya. Dan fungsinya bukan cuma saat menikahkan, tapi sampai memberikan solusi kalau ada persoalan di rumah tangga. Dalilnya untuk perempuan ini ada di Quran surah kedua ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ada persoalan, wali bertindak di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Saya bacakan ayatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman.
Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik Anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik. Antum pilih mana? Menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja? Pilih mana? Tapi baik yang cantik beriman gitu kan? Kalau pilihan seperti tadi. Tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan, nggak ada pilihan kecuali yang beriman. Nah, cuma persoalannya kalau perempuan dia nggak bisa milih. Maksud nggak bisa milih ini, dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya, karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Baik teman-teman, maka kalimatnya berubah. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan pernah nikahkan anak perempuan Anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau beriman. Jangan pernah nikahkan. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Siapa wali ini? Adalah kerabat terdekat. Pertama dari ayahandanya yang mengandung, yang menjadi wali atau wali rahimnya, ya, ayah biologisnya. Kalau masih ada, ya, atau masih ada, dia punya kesanggupan. Tapi kalau sifat kesanggupannya istita'ah hilang dari dirinya, misal ayahnya masih ada, tapi nggak sanggup untuk menikahkan karena saking harunya misalnya. Sampai mengucapkan kalimat ijab dan qabul misal, ya, bisa jadi keliru. Ya, misal bapaknya Rahmat yang akan dinikahkan Asep misalnya kan, saking kelirunya, ya, Ananda Asep, bapak nikahkan Ananda dengan anak Asep, ada Rahmat gitu kan. Siti anaknya Rahmat, keluar lagi, saking harunya misalnya bisa keliru atau tidak baik dalam ungkapannya, maka dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya. Siapa wali yang lainnya? Bisa kerabat terdekat yang lain, bisa paman, bisa kakak laki-laki yang kandung, atau wali hakim yang bisa dijadikan sebagai bagian dari, ya, pembantu untuk bisa menikahkannya. Bisa misalnya, mohon maaf, ya, guru daripada ayah, ya. Bisa misalnya, mohon maaf, dari wali hakim petugas tertentu, itu sah, boleh dilakukan, ya. Nah, ini kasusnya yang seperti ini, itu boleh. Jadi kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya, kemudian ayahnya merasa tidak mau, ada tanggung jawab dari sejak kecilnya, sudah meninggalkannya, dan ayahnya berdosa dengan itu, sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya, mau kembali kepada ketentuan Allah, dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi. Jadi hukumnya boleh, silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim, dan dia tolong pilih wali hakim yang baik, yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup. Teman-teman yang ikhwan, mohon ingat kata-kata ini, ya. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga didapati. Bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya sampai dimungkinkan terjadi perceraian, maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi. Ya, lihat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika Anda dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya sampai terjadi perpecahan luar biasa, maka utuslah seorang wali yang dipercaya dari keluarga laki-laki atau perempuannya. Jadi intinya boleh itu dilakukan, dan silahkan berlangsung pernikahan, dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahannya. Yang terakhir, mohon maaf saya harus berhenti pada yang ini, dan yang belum saya jawab insya Allah di kesempatan maghrib nanti saya sampaikan. Ustadz, bagaimana cara menasihati sahabat yang masih kerja di bank konvensional? Antum berdoa dulu kepada Allah sebelum menasihati. Minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Mohon kepada Allah, ya Allah, dia teman saya, sahabat saya di dunia, makan bersama, ya Allah, bertetangga sama-sama, hidup sama-sama, mohon di akhirat jangan pisahkan, ya Allah, lembutkan hatinya, berikan rezeki yang baik, berikan jalan ikhtiar. Setelah itu antum pelajari hukum-hukum bank konvensional. Lu datangi teman antum itu. Bagaimana cara berdakwahnya? Jangan dulu dengan nasihat. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang yang belum sejalan dengan jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Sampaikan dulu dengan kalimat bijak. Teman, kawan, fulan, saya begitu sayang dengan antum. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bersatu sampai di dunia. Kalau antum butuh apapun dari saya, tolong sampaikan ya. Apa saja yang bisa saya bantu, saya akan berikan untuk antum. Khusus untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum butuh sesuatu, sampaikan pada saya. Sepanjang saya bisa, saya akan berikan. Setiap malam saya berusaha bangun supaya kita disatukan di akhirat dan jangan dipisahkan. Pelan-pelan dulu.
Kalau sudah masuk ke situ, saat dia sakit antum tengok, saat dia butuh antum berikan, antum punya sesuatu antum berikan kepadanya, lalu di akhir antum mulai sampaikan satu-satu. Teman, Masya Allah, ada materi bagus nih, ustadznya baik, alangkah baiknya kita bertanya, jangan-jangan di dunia kita sama-sama, di akhirat kita terpisah. Ajak dia pelan-pelan, sampaikan dari orang lain dulu, kemudian antum mulai pelan-pelan sampaikan sampai dia sadar dengan apa yang dilakukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua itu akan mengantarkan dia lebih baik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu mudah, wal mau'izatul hasanah. Ya, kalau diskusi wajadilhum billati hiya ahsan. Antum punya argumentasi, antum mendoakan, antum memulai dengan cara yang baik, maka insyaallah akan selalu ada celah bagi dia untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala.